Ada beberapa tips, beberapa jalan untuk aktualisasi diri. Ini dari Maslow. Yang pertama, otonomi, privasi, independensi. Bebaslah memutuskan, jagalah privasi dan independensi. Ini alamat bahwa wujudkan dirimu sebagaimana yang kamu inginkan. Jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekelilingmu. Otonom, putuskan sendiri mana yang menurutmu cocok, mana yang sesuai passionmu tadi. Jadi itu jalan pertama untuk self-aktualisasi, mewujudkan dirimu. Yang kedua, terimalah dirimu, terimalah orang sekelilingmu, dan terimalah kodratmu. Kodrat itu situasi konkretmu. Kita itu kan tadi punya potensi, punya situasi, punya fakta-fakta, realitas hidup objektif kita. Terima itu dulu. Jangan mengeluh dulu, jangan kesusun nuntut dulu. Pahami dirimu apa, siapa, kapasitasmu, kemampuanmu apa. Jadilah realistis. Karena modal pertama itu, kalau kamu realistis saja tidak bisa kamu mengembangkan diri. Kenyataan dirimu kamu tidak tahu, ya susah kamu mengembangkan diri. Jangan menipu diri, ngomong apa adanya. Jadi terima dirimu. Orang lain juga begitu, terima orang lain sekelilingmu. Kalau enggak nanti kamu sumpek sendiri, enggak bisa memulai perjuangan karena kamu enggak terima dengan orang sekelilingmu. Maumu orang-orang itu mbok kayak saya semua, toleran semua, terbuka semua, enggak bisa. Terima dulu kenyataan di sekelilingmu. Ada yang ngamuan, ada yang tersinggungan, ada yang suka mencaci maki, ada juga yang baik. Enggak apa-apa, diakui dulu kodrat hidupmu. Itu baru kamu bisa merancang strategi untuk mengembangkan diri. Kalau membaca dirimu saja tidak bisa, atau sudah bisa tapi tidak bisa menerima, susah kamu mengembangkan diri. Jadi itu namanya realistis. Yang ketiga apa? Spontan, sederhana, wajar. Ini kadang-kadang orang susah ya. Untuk spontan itu apa adanya. Ya, ya, kalau tidak ya tidak. Suka ya bilang suka, tidak suka ya bilang tidak. Hidup yang tidak basa-basi. Hidup kita kan sering basa-basi. Kadang-kadang demi tradisi, demi menjaga perasaannya orang, demi itu tidak akan bahagia dan tidak akan bisa mengaktualkan dirimu yang sebenarnya. Jadi wajar-wajar saja. Terus kamu akan bisa self-aktualisasi kalau fokus dan mampu mengelola masalah. Tidak lari dari masalah, tapi juga tidak cari-cari masalah. Tapi kalau ada masalah, ayo bisa menghadapi, bisa mengalahkan. Ini orang yang bisa aktualisasi diri. Rumus kedua, demokratik. Jangan tertutup, terbuka. Bisa berteman dengan siapapun, watak macam-macam, dan mau belajar dari siapapun. Ini orang yang bisa berkembang. Karena kamu nyari referensi untuk mengembangkan dirimu kan dari orang lain. Maka kamu harus terbuka. Yang selanjutnya syaratnya bebas menjadi diri sendiri dan membebaskan orang lain. Jangan mau dizolimi, tapi kamu juga jangan menzolimi. Jangan mau dikungkung orang dan kamu juga jangan ngungkung orang. Dua-duanya akan menghambat aktualisasi diri. Terus kreatif dan original. Kreatif itu kamu bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang unik, yang khas dirimu, yang tidak niru-niru orang lain. Kreatiflah. Kamu akan dikenal jadi sesuatu. Karena setiap pribadi itu unik. Kalau dia kreatif sesuai jati dirinya, dia akan jadi sesuatu. Tapi kalau kamu hanya ikut sekelilingmu, ya kamu tenggelam dalam kerumunan, kamu tidak akan kelihatan. Koyo liyane padha wae. Jangan jadi orang yang seperti yang lain, yang unik, khas dirimu. Kamu akan dicari orang. Oke, terus bermoral. Jadilah orang baik. Di situ kalimatnya bermoral tanpa harus butuh otoritas eksternal, tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus sibuk dengan dalilnya apa. Kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan kamu jalankan itu. Itu namanya punya kepekaan etis. Terus gentle, dan itu kalimatnya agak unik, philosophical sense of humor. Jadi gentle itu lembut, tidak kasar, tapi juga tidak cengeng. Itu gentle. Serta punya rasa humor, biar hidupmu tidak kaku. Sense of humor, tapi yang tidak sekedar dagel, yang filosofis, yang bermakna. Terus resisten terhadap inkulturasi. Maksudnya apa? Tidak ditelan oleh budaya sekelilingnya, tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya yang hadir di sekelilingnya. Itu ciri self-actualizer. Orang yang ada kans untuk nyampe level kepribadian tertinggi, mewujudkan dirinya.
Kalau yang kita sebut di self actualization pertama dan kedua ini susah dipenuhi, biasanya kita masih susah menggali potensi kita sampai puncak. Maka galilah di situ.